Oke, kita kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ini semakin seru ya. ternyata ini apa ya? Penting buat aku sih. Dan juga pengetahuan buat kita semua sebenarnya. Karena kita mungkin bukan kita yang ingin mengadopsi, tapi kita bertemu dengan lingkungan atau orang-orang betul. Dukungan seperti apa yang perlu kita kasih juga ke kerabat kita yang mengadopsi anak. Bantu memberi saran. Iya, kita masuk lagi ke tadi ya, masih ada bahasan sedikit tentang separah apakah, maksudnya apa yang perubahan apa yang terjadi sama anak-anak yang ketika di usianya akhirnya kan reaksinya mungkin beda-beda. Ada yang oke mom, it's okay, aku tetap anakmu, I love you. Ada yang tiba-tiba aku mau mencari orang tua kandungku. Pantesan aku diperlakukan selama ini seperti itu. Oke, ada telepon dulu sebentar, tahan dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Kitty. Iya. Dengan siapa? Aku mau tanya dong, dari Dina di Pamulang. Oke, Dina mau tanya. Iya, gini, aku ada keponakan, memang dari dia baru lahir pun beberapa hari umurnya gitu langsung sama ibu aku gitu. Nah, sekarang dia udah SMP, dia mau balik lagi ke mamahnya, tapi dia merasa hubungannya tuh agak kaku gitu semuanya. Nah, itu gimana ya? Kaku dengan orang tua aslinya maksudnya? Iya, jadi bukan adopsi, jadi memang kayak ya udah tinggal sama tantenya, asuh ya. Oke. Ibu asuh itu, berarti ya. Nah, sekarang dia balik lagi ke mamahnya, tapi artinya hubungannya tuh dia ngerasanya kok kakunya aku sama mama seperti itu. Sebenarnya wajar ya, karena mereka memang tidak pernah tidak sama. Pertanyaan gimana sih caranya biar lebih intim lagi gitu? Oke. Terima kasih Mbak Dina. Iya. Intinya harus diakrabkan lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang sifatnya memorial gitu ya, bisa dikenang, terus sama-sama asik, dan kebetulan dan harus misalnya sifatnya yang betul-betul mengakomodir kebutuhan basic si anak itu, misalnya butuh seragam, ayo aku anterin, mama anterin, kita beli yuk gitu. Atau butuh ini, butuh curhat itu, lah ya, curhat ya, memang kebutuhan. Jangan kita sebenarnya juga bukan salah anak seperti tadi Mia bilang, bukan salah anak, karena memang anak juga tidak memilih untuk berpisah, dan ketika harus ketemu, kita juga kalau ketemu teman lama juga canggung kan gitu. Betul. Bagus masih inget namanya. Kadang-kadang kita lupa saking 20 tahun nggak ketemu teman SD gitu. Ya, jadi sebetulnya justru tugas kita yang lebih dewasa untuk mengakrabkan ibu dan anak ini gitu. Mungkin peran dari ibu Mbak Dina. Ya, peran jadi ibu asuhnya untuk ini ibu jadi fasilitator gitu. Atau mama kebetulan lagi ada pengajian nih, nggak bisa ngantar kamu ngambil rapot, mama seru loh gitu. Mama sana misalnya, mama di Depok misalnya, mama Depok seru loh gini-gini. Oh iya, itu rambutnya udah ini potong rambut, misalnya anak perempuan gitu. Potongnya sama. Jadi kita juga sugestikan bahwa sama asiknya kok gitu. Kadang-kadang kita pengen anak kita akrab sama ibu kandungnya, tapi kita setengah nggak rela. Itu juga sebenarnya menghambat. Masih ada ketakutan dari orang tua asuhnya bahwa nanti anak ini akan pergi meninggalkan dia. Adalah sangat wajar. Betul. Bahwa pasti ada rasa kehilangan di suatu saat gitu ya. Oke lah, adopsi di 6 bulan 0 sampai 6 bulan diangkat, kemudian diasuh. Setelah udah mulai agak-agak gede gitu, SMP udah mulai ketakutan ya. Terus tanpa disadari perilaku dari orang tua pun semakin protektif dan sensitif. Anak menganggap kok mama jadi galak, kok mama jadi ini jadi itu, kok nggak boleh begini begitu. Itu yang harus kita itu yang harus kita sadari sebetulnya. Jangan-jangan kita yang berubah, kita sebagai orang tua, karena mungkin kecemasan kita yang dari alam bawah sadar kita yang timbul. Anak kan sebenarnya nggak tahu apa-apa, kenapa sih gitu. Apalagi sampai ada misalnya anaknya sudah tahu, lalu kemudian ingin mencari orang tua aslinya, ketakutan akan kehilangan. Diasuh sejak kecil itu sama dengan dengan anak, sayang gitu kan. Jadi harus kita bedakan tadi menyambung yang tadi ya, Mia dan Mbak Firly. Jadi kita perlu wajib memberitahu kalau memang
kita belum kasih tahu apa-apa dan keluarga besar tidak kasih tahu apa-apa. Tetapi kalau pada kenyataannya memang dari awal, dari kecil anak tahu bahwa itu anak adopsi, misalnya kita mengadopsi anak dari negara lain gitu kan, tidak ada kesamaan fisik, betul. Beda, ya. Mata kita kan mungkin biru ya, yang sana hitam gitu, kebalik ya. Atau mungkin sebenarnya tidak perlu berbeda ras, tapi begitu dia lihat kenapa ya foto aku kok beda, itu mungkin sudah jadi pertanyaan juga. Kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib kita jawab, tapi dengan bahasa anak-anak sehari-hari sesuai penangkapan kognisi dia. Kalau dia umur sesuai dengan usianya. Ya, kalau dia umur 10 tahun, ya disampaikan dengan, oh iya kemarin kan misalnya dulu itu kan mama itu memang sibuk, mama kamu gitu. Jadi kan nggak apa-apa kan, kamu sayang kan sama mami gitu, mama kamu begini gini, nggak apa-apa kan. Terus kita alihkan, kita ke ini yuk, kita ke mall yuk, kita cari makan. Jadi mulai dialih-alihkan, kita tarik ulur aja dulu gitu. Merasa terbuang nggak sih anak itu, kayak tidak diinginkan? Itu gitu. tergantung dari respon kita dalam menjawab. Kalau kitanya gugup mungkin ya? Gugup terus kemudian sedih, gugup, nangis-nangis gitu. Kayaknya harus latihan dulu deh untuk menyikapi kalau ada momen itu datang. Ada pergolakan batin itu pasti. Kemudian menjadi reaksi negatif itu menjadi pilihan, negatif atau positif. Karena bagaimana nanti respon orang tua pada saat menjawab, kemudian bagaimana dekapan psikologis orang tua dalam menghadapi situasi itu kuncinya. Oh iya, saya anak adopsi, tapi kok mama saya baik ya selama ini, nggak pernah marahin, nggak pernah ini, is oke lah gitu. Akhirnya anak akan menerima. Nah, justru tugas kita untuk membantu proses anak dalam secara psikologisnya menerima itu sendiri gitu. Tetapi kadang-kadang kita ngasih tahu maksudnya baik, niatnya baik, kalimatnya udah bener, tapi kesininya proses orang tua tidak baik dalam ini ya, itu jadi malah negatif gitu. Sama juga kayak misalkan lagi tes darah kan ya, ada anak-anak yang tahu loh yang golongan darahnya beda. Kok yang lainnya misalkan A, aku tiba-tiba AB gitu kan, nggak masuk akal. Lagi pula kadang-kadang anaknya bilang, kok mama nggak ngasih tahu gitu, mama sembunyiin ya misalnya kayak gitu, malah jadi marah gitu kan. Padahal kita juga sebetulnya sudah kecewa dan sedih karena ternyata this is the time gitu. Akhirnya waktu itu akan datang. Ya, akhirnya kita bilang, oh ya mama mau jelasin kok gitu. Ya udah deh, berarti waktunya yang tepat sekarang. Santai, jangan panik, jangan sedih, jangan emosi. Wajar ya kalau dia tiba-tiba karena gitu. Karena histeris atau apa itu wajar ya. Karena sikap kita sangat suggestible. Bagi anak gitu ya. Jadi oh ya di pangku aja, ya mama mesti jelasin ya gini. Tapi sebenarnya nggak masalah kan, disugesti aja. Tapi sebenarnya nggak masalah kan gitu. Menurut kamu gimana? Mama jahatnya di mana? Mama suka cubit nggak? So maafin ya kalau mama suka marah-marah misalnya. Tapi kalau kamu naik kelas, kamu nilainya bagus kan, mama selalu beliin boneka, kita jalan-jalan gini gitu dan sebagainya. Jadi disugesti bahwa oh ya mamanya baik kok. Sebenarnya yang perlu diberitahu adalah bahwa cintanya itu tidak berbeda dengan ibu kandung atau ibu biologis, tapi dengan bahasa yang kayak gitu-gitu. Tapi maksud saya tadi kenapa begitu, bahasanya yang konkret sehari-hari. Kita kan jangan terus jadi drama juga. Misalnya setiap minggu kan kita jalan-jalan sama papa, kita berenang, kita lihat binatang. Jadi kalau untuk yang umur 10 tahun, kalau untuk yang udah ABG atau misalnya udah remaja, seperti tadi Mia bilang, nggak ada beda kok. Di mana-mana sayangnya orang tua tuh sama, mau orang tua yang lahirin, mau yang enggak. Malah kadang-kadang kita tuh lebih sayang sama kamu gitu, karena mama tuh sama sekali nggak mau kehilangan. Nah kalau udah sudah dewasa, baru deh nih saatnya kamu tahu, dan memang harus sekarang disampaikan gitu-gitu sih. Kita punya satu segmen lagi. Kita ngobrol setelah ini, kita break dulu, nanti akan segera kembali.